Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini, judul dari bahasan metopen kita adalah pendahuluan. Pendahuluan ini di dalamnya kita akan membahas tentang dasar-dasar penelitian. Yang pertama sekali akan kita bahas itu adalah definisi penelitian. Kemudian yang kedua ada tujuan dari penelitian itu. Yang ketiga adalah originalitas dari penelitiannya, keaslian penelitian. Yang keempat adalah kontribusi penelitian. Yang kelima, kita akan membandingkan penelitian mahasiswa D3 dibanding dengan S1 dan juga dibandingin dengan S2 atau S3. Dan yang terakhir adalah tahapan penelitian. Selanjutnya adalah definisi penelitian. Ada 3 definisi yang akan dibahas pada kali ini. Yang pertama itu menurut Benson, yang mana menurut Benson ini penelitian itu adalah mengeksplorasi hal yang belum diketahui, mempelajari hal baru, dan membangun pengetahuan baru tentang hal-hal yang belum pernah dipahami oleh siapapun sebelumnya. Definisi yang kedua itu dari Sub dan teman-temannya, yang mana katanya penelitian itu adalah mencari melalui proses ilmiah untuk menambah pengetahuan seseorang dan orang lain dengan penemuan fakta dan wawasan yang tidak sepele. Dari pengertian ini, kita bisa garis bawahi beberapa poin yang penting. Yang pertama adalah proses ilmiah. Proses ilmiah ini berarti adalah prosesnya direncanakan dan dipertimbangkan dengan baik. Kemudian menambah, ada kata menambah, ini identik dengan kontribusi. Penemuan ini berarti sebelumnya belum ditemukan, maka ini identik dengan orisinalitas. Dan poin yang keempat itu adalah fakta dan wawasan yang tidak sepele. Ini bisa kita beri pengertian adalah pengetahuan. Jadi ada proses ilmiah, menambah kontribusi, ada penemuan atau orisinalitas, dan fakta serta wawasan yang tidak sepele atau pengetahuan. Sedangkan definisi yang ketiga, itu menurut Dawson, itu adalah penelitian itu aktivitas yang dipertimbangkan yang bertujuan untuk memberikan kontribusi orisinal untuk pengetahuan. Tujuan dasar penelitian ada 2. Yang pertama itu adalah kalau ada permasalahan yang sedang dihadapi, maka bisa dipecahkan dengan penelitian ini. Berarti tujuannya adalah memecahkan permasalahan yang dihadapi. Yang kedua adalah menguji, mengembangkan, dan menemukan suatu teori atau metode yang baru. Orisinalitas penelitian atau originalitasnya, keaslian penelitian, itu bisa dilihat dari 2 hal. Yang pertama adalah orisinalitasnya pada masalah, artinya dia memecahkan suatu masalah yang mana peneliti sebelumnya belum pernah memecahkan hal ini. Kemudian yang kedua adalah orisinalitas pada metode. Berarti ini kita memecahkan suatu masalah, yang mana masalah ini sebenarnya sebelumnya sudah pernah dipecahkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, namun menggunakan metode misalkan A dan B, maka di penelitian Anda ini Anda menggunakan metode C, atau metodenya diimprovisasi atau dimodifikasi. Ini berarti namanya adalah orisinalitas pada metodenya. Nah, kaitannya ini dengan kontribusi penelitiannya. Tadi itu, orisinalitasnya itu ada orisinalitas pada masalah dan orisinalitas pada metode. Maka kontribusinya juga bisa dilihat dari 2 hal ini. Apakah penelitian Anda punya kontribusi pada masalahnya atau punya kontribusi pada metodenya? Ini yang pertama adalah kontribusi pada masalah.
Ingat tadi kalau masalah berarti adalah masalah sebelumnya belum pernah dikerjakan dan ini baru Anda yang mengerjakan. Contohnya adalah yang ini. Judulnya adalah penerapan algoritma genetika untuk penentuan desain bendungan dengan parameter tinggi, lebar, dan dalam di bendungan Pandanaran. Kenapa masalahnya ini disebut dengan kontribusinya? Itu karena dia menggunakan 3 parameter, karena sebelumnya hanya 2 parameter. Berarti ada kontribusi di masalahnya ini, yaitu menggunakan 3 parameter. Yang kedua adalah kontribusi pada metode. Berarti ini metodenya yang dimodifikasi atau diimprovisasi atau kita menggunakan metode yang berbeda. Contohnya adalah penerapan algoritma genetika berbasis model XYZ untuk penentuan desain bendungan di bendungan Pandanaran. Kenapa metodenya disebut dengan kontribusinya? Karena ini sebelumnya, metode peneliti sebelumnya itu adalah algoritma genetika. Sedangkan pada penelitian Anda ini, Anda menggunakan algoritma genetika tetapi berbasis model XYZ. Nah, kontribusi penelitian tidak hanya bisa pada masalah atau metode saja, salah satunya, tapi juga bisa pada dua-duanya. Berarti kalau penelitian yang punya kontribusi pada dua-duanya ini, dia akan punya nilai lebih atau poinnya lebih besar daripada yang hanya fokus di salah satu kontribusi. Ini contohnya kontribusi pada masalah dan juga pada metodenya. Berarti masalahnya itu yang baru dan metodenya juga yang baru. Berarti kontribusinya ada pada masalah dan juga ada pada metode. Apa beda penelitian atau tugas akhir yang dilakukan oleh mahasiswa D3 dibandingkan dengan mahasiswa S1 atau D4 dan dibandingkan dengan mahasiswa S2 atau S3? Kalau D3 ini contohnya adalah pengembangan sistem informasi rumah sakit untuk rumah sakit Sukasembuh. Di sini kalau D3 itu identik ke membuat produk. Jadi kalau misalkan tugas akhir Anda atau penelitian Anda sebagai mahasiswa D4 hanya membuat produk multimedia saja, maka itu belum cukup. Itu setara dengan tugas akhirnya mahasiswa D3. Sedangkan kalau S1 atau D4, ini dia bikin produk juga, tapi dia implementasi teori atau suatu metode. Jadi ada bikin produk, kemudian ada implementasi teori atau metode. Yang mana berarti nanti ada analisis nih, antara metode atau teori yang dia gunakan dengan produk yang sudah dia buat. Jadi di sini dia ada 2 poin untuk mahasiswa S1 atau D4. Yang pertama adalah menguji teori atau metode yang dia gunakan, dan yang kedua adalah dia bikin produk. Sedangkan untuk mahasiswa S2 atau S3, ini lebih ke mengembangkan suatu teori atau metode. Jadi kalau misalkan metode sebelumnya yang digunakan oleh peneliti sebelumnya itu semua metode yang tersedia itu kecepatannya masih kurang. Nah, penelitian untuk S2 atau S3-nya, Anda memperbaiki metodenya supaya kecepatannya bisa lebih cepat. Ini adalah penelitian untuk mahasiswa S2 atau S3. Umumnya, tahapan dasar penelitian itu ada 4. Yang pertama itu identifikasi masalah. Yang kedua, dari masalah itu muncul hipotesis, dirumuskan hipotesisnya. Kemudian yang ketiga, hipotesis tadi diuji dan dianalisis, misalnya dikumpulkan datanya, kemudian diolah dan diuji hipotesisnya. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan dari hasil pengujian dan analisis tadi terhadap masalah di awal tadi. Nah, berarti ada bedanya nih tahapan penelitian dibandingkan tugas akhir atau skripsi. Kalau penelitian itu ya tadi terdiri dari empat tahapan tadi, mulai dari identifikasi masalah, perumusan hipotesis, hipotesisnya diuji dan dianalisis hasilnya, baru kemudian disimpulkan. Tapi penulisannya dalam tugas akhir itu biasanya adalah pakai bab-bab sampai 5
Yang pertama adalah bab pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kedua ada bab landasan teori, ini membahas penelitian sebelumnya dan juga teori-teori dasar yang digunakan. Yang ketiga itu metodologi penelitian. Kalau Anda bikin produk, bisa juga dimasukkan bab perencanaan, ini bab 3 ini, analisis dan perancangan. Kemudian bab 4 itu adalah analisis hasil dan pembahasan. Sedangkan kalau bikin produk, bab 4 ini biasanya adalah implementasi dan pengujian. Kemudian bab terakhir, kesimpulan dan saran. Baik, di akhir sekali akan saya review apa yang sudah kita bahas hari ini. Yang pertama tadi kita bahas tentang definisi penelitian. Itu ada 3 menurut Benson, menurut Sharp dan teman-temannya, dan juga menurut Dosan. Kemudian yang kedua ada kita bahas tujuan penelitian. Yang pertama tadi tujuannya adalah memecahkan permasalahan yang dihadapi, dan yang kedua adalah tujuannya menguji atau mengembangkan suatu teori atau metode. Lalu ada originalitas penelitian. Originalitas penelitian ada 2. Tadi ada yang pada masalah dan ada yang pada metode. Kemudian ada kontribusi penelitian, sama dengan originalitas. Kontribusinya juga bisa pada masalah dan juga bisa pada metode. Perbandingan tugas akhir D3 dibandingkan dengan S1 atau D4 dan juga dibandingkan dengan S2 atau S3. Ingat tadi kalau D3 itu hanya buat produk, kalau S1 atau D4 itu ada produk dan menerapkan suatu teori atau metode serta menganalisis teori atau metodenya itu pada produk yang telah dia buat. Dan kalau S2 atau S3 itu adalah mengembangkan teori atau perbaikan metode. Yang terakhir kita bahas tadi ada tahapan penelitian. Tahapan penelitian secara umum itu tadi ada 4 tahapan. Tapi kalau dalam penulisan tugas akhir atau skripsi, itu biasanya menggunakan bab-bab yang mana bisa terdiri dari 5 bab. Baik, semua tentang teori ini itu saya ambil dari materinya Bapak Romi Satriowahono yang berjudul Metode Penelitian, di mana ini linknya adalah romisatriowahono.com.